Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu. Saya Estifana Velaza dari Departemen Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai problem based learning. Jadi pembahasan mengenai problem based learning ini akan dibagi dalam dua video. Video pertama yang akan disampaikan saat ini akan menjelaskan mengenai prinsip problem based learning, kemudian sedikit mengenai langkah-langkahnya dan mengenai peran fasilitator dalam membantu proses diskusi yang terjadi. Sedangkan video kedua nanti akan lebih memfokuskan pada satu demi satu langkah PBL. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah ilustrasi kasus. Mengapa ditayangkan ilustrasi kasus? Karena dalam PBL kasus ini merupakan sebuah entry point untuk memulai proses pembelajaran. Jadi sesuai dengan namanya problem based learning, learning yang terjadi dimulai dengan sebuah stimulasi dari kasus atau problem yang ada di dalam ilustrasi kasus. Kasus yang digunakan biasanya kasus yang berkaitan dengan klinik sehingga punya kontekstualitas yang tinggi dan menarik perhatian bagi para mahasiswa kedokteran. Kita lihat dari definisinya apa yang dimaksud dengan PBL seperti tadi sudah disampaikan sesuai dengan namanya problem based learning, maka problem di sini berperan sebagai sebuah stimulus bagi mahasiswa untuk memulai proses pembelajaran. Dengan dihadapkan pada masalah, maka mahasiswa akan berusaha untuk memahami masalah tersebut dengan cara menalarnya atau melakukan proses reasoning, membagi dalam komponen-komponen masalah yang ada, mengkaji hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, dan bahkan nanti mungkin juga berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Dalam prosesnya maka akan terjadi pembelajaran atau learning. Mahasiswa akan mencari informasi, berupaya untuk memahami mekanisme yang mendasari masalah, serta mencari jawaban yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita lihat ada 3 prinsip utama PBL yang dikenal sebagai 3C gitu ya. Ada 3C, yaitu yang pertama kontekstual, kolaboratif, dan konstruktif. Mengapa kontekstual? Karena dalam PBL kita berusaha untuk memulai proses pembelajaran menggunakan masalah yang sesuai dengan konteks yang nanti akan dihadapi oleh mahasiswa di tahap klinik. Jadi kita menggunakan ilustrasi kasus yang isinya adalah kasus klinik sehingga masalah yang ditayangkan tersebut sesuai dengan konteks nantinya yang dihadapi oleh mereka. Dengan demikian pembelajaran yang terjadi juga akan dikaitkan dengan konteks tersebut sehingga diharapkan pada saat mereka akan mengaplikasikannya pada kasus yang sebenarnya akan lebih mudah untuk menggali pengetahuan yang sudah mereka miliki. Selain itu dengan kontekstual, mahasiswa juga akan menjadi lebih tertarik untuk membahas kasusnya karena sesuai dengan minat mereka di bidang kedokteran. Yang kedua adalah kolaboratif. Semua proses diskusi dalam PBL dilakukan dalam kelompok sehingga akan membangun iklim kolaborasi yang ada. Jadi mereka akan belajar bekerja sama dalam kelompok, bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya berinteraksi dengan baik antara satu anggota dengan anggota lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konstruktif. PBL ini sesuai dengan teori konstruktivism yang menganggap pengetahuan sebagai sebuah konstruk atau sebuah bangunan yang disusun dalam pikiran seorang pembelajar. Jadi dengan menggunakan PBL, maka prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya yang dimiliki seseorang akan kemudian diperkuat kembali dan dibangun satu pengetahuan demi pengetahuan lainnya sehingga akhirnya menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan bisa untuk dimanfaatkan pada saat mereka perlu mengaplikasikannya pada masalah. Mengapa dibutuhkan PBL? Saat ini sudah dilakukan integrasi berbagai bidang ilmu dan itu sudah dibuktikan bahwa memang integrasi yang terjadi itu sangat diperlukan terutama dalam hal kemampuan mahasiswa untuk mengingat pengetahuan-pengetahuan preklinik, kemampuan mereka untuk mengkaji dan mengaplikasikannya akan semakin meningkat kalau integrasi sudah dilakukan sejak mereka masih dalam fase preklinik. Untuk itu, dengan adanya PBL, maka akan mengakomodir proses integrasi yang terjadi. Selain itu, PBL juga melatihkan berbagai komponen soft skill. Jadi dalam menjalani PBL, mahasiswa selain memahami pengetahuan yang diajarkan dalam topik-topik tersebut, tapi juga bisa melatih kemampuan mereka untuk belajar. Jadi mereka jadi mengerti cara belajar yang cocok untuk diri mereka sendiri, karena dalam PBL mereka akan menentukan sendiri masalah yang ingin dieksplorasi, kemudian akan menentukan sendiri di mana mereka akan mencari sumber referensinya, bagaimana mereka akan mengelola waktu belajar yang ada,
Kemudian bagaimana caranya menyampaikan pada teman-temannya supaya semuanya bisa mengerti. Dari situ keterampilan belajar akan semakin terlatih. Kemudian kemampuan komunikasi, karena dalam kelompok tentu saja akan ada komunikasi antara satu anggota dengan anggota lainnya. Bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, karena kita setting akademik tentu akan berbeda dengan bahasa dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian kemampuan kerjasama tim. Jadi di sini nanti kita akan bahas juga mengenai dinamika kelompok, bahwa kemampuan kerjasama menjadi penting dalam menjamin performa kelompok dalam PBL. Yang keempat adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Jadi masalah yang ada dalam pemicu, bagaimana seseorang kemudian bisa mengkaji masalah itu dan kemudian menentukan bagaimana cara penyelesaiannya. Selain itu, keterampilan penyelesaian masalah di sini juga terkait dengan proses diskusinya. Jadi seringkali dalam diskusi mungkin akan muncul konflik dalam kelompok. Nah, bagaimana si mahasiswa tersebut mampu untuk mengidentifikasi adanya konflik dan mengelola konflik itu secara bersama-sama sehingga performa kelompoknya dapat tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah kemampuan penalaran klinik atau clinical reasoning. Clinical reasoning biasanya dilatihkan saat mahasiswa sudah sampai ke tahap klinik, tapi dengan menggunakan problem-based learning, maka kemampuan ini sudah bisa mulai dilatihkan sejak preklinik. Mereka bisa melihat kasus yang ada dalam pemicu, kemudian berlatih bagaimana caranya bisa memikirkan diagnosis yang tepat, bagaimana caranya memikirkan tata laksana yang tepat untuk kasus tersebut. Sehingga kemampuan mereka untuk menalar secara klinis akan semakin terlatih. Bagaimana cara melakukan problem-based learning? Di FKUI dilakukan PBL dengan menggunakan 12 langkah dari Beranda. Sebenarnya langkah-langkah dalam melakukan PBL ada beberapa jenis langkah. Yang paling banyak dikenal mungkin adalah 7 jump dari Maastricht. Nanti kita akan membandingkan juga antara langkah 7 jump dengan langkah Beranda, bagian mana yang dicakup pada bagian yang mana di langkah Beranda dan sebagainya. Jadi nanti kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai langkah-langkah PBL ini. Apakah peran staf pengajar dalam PBL? Staf pengajar dalam PBL biasanya disebut sebagai fasilitator. Jadi di sini sesuai dengan namanya, mereka tugasnya adalah memfasilitasi proses diskusi dan interaksi dalam kelompok. Mereka juga bertugas memfasilitasi penalaran dan kemampuan mahasiswa menyelesaikan masalah. Jadi cara pikir mahasiswa, alur pikir mereka itu kemudian harus difasilitasi oleh fasilitator tersebut, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menstimulasi mahasiswa untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga adalah memberikan masukan pada mahasiswa terkait relevansi dan kedalaman pembelajaran. Jadi di sini salah satunya fungsinya umpan balik dari fasilitator. Fasilitator memang bertugas menyampaikan umpan balik supaya diskusi yang terjadi bisa lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya. Kemudian memastikan sumber daya yang tersedia cukup bagi mahasiswa, jadi memastikan bahwa lingkungan yang ada cukup nyaman untuk diskusi, apakah dinamika kelompok yang ada juga cukup baik sehingga diskusi bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir adalah menjaga alur diskusi agar sesuai dengan ketersediaan waktu, karena seringkali mahasiswanya sudah asik diskusi gitu ya, tidak sadar bahwa waktunya sudah mau habis. Jadi dengan adanya fasilitator, mungkin dia bisa menjaga waktu tersebut supaya proses diskusi tetap bisa berjalan dan semua langkah bisa dilakukan dengan baik. Nah, sekarang kita mau membahas sedikit mengenai dinamika kelompok, karena ini erat hubungannya dengan peran fasil tadi. Jadi kalau kita lihat dinamika kelompok, mungkin kita mulai dari definisi kelompoknya dulu ya. Kelompok itu didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung, dan mereka memiliki perasaan sebagai bagian dari sebuah kesatuan. Jadi kelompok ini memang ada rasa kepemilikannya gitu ya. Saya bagian dari kelompok A atau saya bagian dari kelompok B, dan di dalamnya akan banyak sekali interaksi yang terjadi. Sedangkan dinamika kelompok didefinisikan sebagai proses perubahan dan interaksi yang terjadi dalam sebuah kelompok. Mengapa dinamika kelompok ini menjadi penting? Karena ternyata performa kelompok tidak hanya ditentukan dari kemampuan atau kecerdasan para mahasiswa yang ada dalam kelompok itu, tapi juga ada faktor dinamika kelompok yang memainkan peranan cukup besar. Bagaimana anggota kelompok itu saling berinteraksi satu sama lain akan turut mempengaruhi performa mereka dalam berdiskusi. Kita mengenal ada 5 tahapan dinamika kelompok.
Ini tahapannya satu persatu, mulai dari forming, kemudian storming, norming, performing, dan terakhir adjourning. Forming adalah tahapan awal, seperti namanya dia terjadi pada saat kelompok baru terbentuk. Jadi biasanya kalau kita temui mahasiswa pada tahap ini masih terasa kaku diskusinya, belum saling mengenal. Nah, disinilah kemudian peran Fasil menjadi penting untuk membuat mahasiswa lebih mengenal satu sama lain, untuk membuat suasananya cair, jadi semacam ice breaking gitu ya. Gimana caranya supaya diskusi bisa berjalan dan mahasiswa bisa lebih rileks, bisa lebih santai, dan kemudian bisa berdiskusi dengan nyaman. Dalam tahap forming ini sebenarnya karena baru saja terbentuk kelompoknya, biasanya rasa kepemilikan anggota kelompok terhadap kelompoknya belum terlalu kuat. Jadi di situ adalah perannya Fasil, bagaimana caranya membuat mereka merasa sebagai suatu kesatuan. Di antaranya misalnya bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan dalam kelompok. Jadi membuat aturan yang disepakati dalam kelompok, atau membuat semacam tata tertib dalam kelompok yang disepakati oleh anggota-anggotanya, yang mungkin akan membuat mereka lebih merasa sebagai suatu kesatuan. Tahapan kedua adalah tahapan yang disebut sebagai storming. Sesuai dengan nama storming tadi, jadi seperti badai gitu ya. Disitulah biasanya terjadi berbagai konflik. Jadi pada tahap kedua ini, individu yang tadinya masih belum saling mengenal, sekarang sudah mau mulai menjalankan perannya. Tapi karena masing-masing individu punya nilai-nilai tersendiri, punya value yang dia anut mungkin ya. Jadi pada saat mau menjalankan peran tersebut bisa jadi terjadi konflik antara individu yang satu dengan individu yang lain. Mungkin ada nilai yang bertentangan, ada yang biasanya dominan, tapi kok di sini ada lagi yang lain yang dominan juga, akhirnya jadi konflik dan sebagainya. Nah, pada tahap storming ini, fungsi Fasil menjadi sangat penting untuk bisa mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin terjadi dan kemudian memutuskan ini perlu diintervensi atau tidak gitu. Karena tidak semua konflik harus diintervensi oleh Fasil sebenarnya. Karena bisa saja ada konflik yang sebenarnya bisa ditangani sendiri oleh kelompok tersebut. Bila kemudian perlu diintervensi, maka Fasil bisa membantu memberikan usulan pada kelompok bagaimana caranya menyiasati supaya konfliknya bisa reda. Setelah selesai dari fase forming, bila itu bisa diselesaikan dengan baik, maka kelompok bisa masuk ke fase norming. Fase norming ini terjadi pada saat kelompok sudah mulai menyepakati aturan yang ada. Jadi sudah ada semacam aturan tidak tertulis antara mereka. Sudah saling mengenal, saling tahu nilai yang satu dengan nilai yang lain, sehingga sudah bisa mulai menjalankan perannya. Walaupun sebenarnya masih agak labil, tidak optimal fase yang akan terjadi sesudahnya. Pada fase norming, peran Fasil adalah mengobservasi dan memastikan bahwa kelompok tidak sampai jatuh ke fase storming lagi. Karena kalau kita lihat di sini panahnya ada dua arah ya. Jadi sebenarnya tahapan ini tidak hanya berjalan dari forming ke adjourning saja, tapi bisa juga bolak-balik gitu. Bisa saja dari satu fase mundur ke fase sebelumnya. Setelah selesai fase norming, kalau mereka bisa melewati fase itu dengan baik, maka mahasiswa masuk pada fase yang sangat optimal, jadi fase performing. Fase performing ini, mahasiswa sudah bisa menjalankan perannya dengan sangat baik dan peran Fasil sebenarnya menjadi sangat minimal. Saat itu mahasiswa sudah dengan mandiri bisa berdiskusi sebenarnya. Tapi Fasil di sini perannya lebih pada mengamati yang terjadi, sehingga bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan-kemungkinan masalah yang ada gitu. Jadi tetap saja Fasil harus melakukan pengamatan pada proses diskusi. Setelah performing, maka akan ada fase akhir yang disebut fase adjourning saat diskusi kelompok sudah selesai. Saat kelompok kemudian akan terpaksa dibubarkan untuk masuk ke modul berikutnya misalnya atau masuk ke semester berikutnya. Fase adjourning ini adalah fase paling akhir. Namun bisa kita lihat bahwa tidak semua kelompok bisa sampai ke fase performing. Jadi bisa jadi adjourning ini terjadi pada saat kelompok masih di fase storming karena waktunya sudah habis untuk modul tersebut. Atau pada saat kelompok masuk fase norming karena waktunya juga kebetulan sudah habis. Jadi adjourning ini pasti terjadi, sementara 4 fase yang lain itu sangat tergantung dari perkembangan dinamika kelompok yang ada. Dan tugas Fasil adalah mengantarkan mahasiswanya agar sampai pada fase performing supaya diskusi bisa berjalan dengan optimal. Kalau kita lihat perannya yang ada rangkuman peran staf pengajar dalam PBL. Yang pertama adalah sebagai diagnostician.
Kenapa diagnostician? Ini memang sesuai dengan peran dokter ya. Jadi fungsinya staf pengajar sebenarnya mendiagnosis. Ini kelompok yang saya fasilitasi sedang ada di fase yang mana? Fase forming, fase storming, norming, atau bahkan sudah performing gitu ya. Jadi dengan bisa mendiagnosis, dia bisa tahu kira-kira ada potensi konflik atau tidak, potensi masalah yang perlu dia intervensi atau tidak. Termasuk juga mendiagnosis masing-masing anggota kelompok, masing-masing mahasiswa. Apakah ada mahasiswa yang sepertinya perlu bantuan, perlu masukan khusus, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai challenger atau pemberi challenge, pemberi tantangan kepada mahasiswanya. Jadi kadang-kadang diskusi berjalan pasif sehingga mahasiswa perlu diberikan pertanyaan yang menstimulasi pemikiran mereka. Nah, di sini Fasil sangat berperan untuk bisa membangkitkan inisiatif atau membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa. Yang ketiga adalah perannya sebagai role model. Tentu saja sebagai staf pengajar, peran role model ini akan selalu melekat ya pada diri kita. Jadi bahkan dalam diskusi PBL. Hal-hal yang mungkin sepertinya sederhana gitu, seperti datang tepat waktu, kemudian cara memberikan umpan balik dengan bahasa yang baik dan sebagainya, itu menjadi hal-hal yang mungkin akan dicontoh oleh mahasiswa kita. Sehingga harus diingat bahwa dalam setiap gerak-gerik, dalam setiap peran yang dijalankan, role model akan selalu melekat dalam diri staf pengajar. Yang keempat adalah activator, mengaktifasi pengetahuan mahasiswa. Mahasiswa datang ke sebuah diskusi PBL tentu sudah punya pengetahuan sebelumnya. Nah, di sini tugasnya Fasil untuk memastikan mahasiswa itu sudah teraktivasi pengetahuan sebelumnya dalam membahas masalah yang sekarang, sehingga pembahasan masalahnya bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih kritis dan sebagainya. Kemudian perannya sebagai evaluator, karena kita juga tetap harus memberikan penilaian pada mahasiswa. Selama diskusi, fasilitator harus mengobservasi dan menilai performa masing-masing mahasiswa. Dan yang terakhir adalah sebagai konsultan. Konsultan ini maksudnya staf pengajar akan menjadi tempat mahasiswa bertanya. Bukan tentang topik yang dibahas, karena kita memang tidak boleh memberikan informasi atau memberikan kuliah singkat mengenai topik yang dibahas dalam PBL, tapi konsultan lebih pada proses diskusinya. Jadi mungkin mahasiswa akan bertanya apakah sudah tepat, apakah kita sudah cukup bagus diskusinya, Dok, atau sudah cukup dalam pembahasannya dan sebagainya. Nah, di sini staf pengajar bertugas memberikan umpan balik. Demikian yang disampaikan untuk video mengenai PBL yang pertama ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita ketemu di video yang kedua mengenai langkah PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.